Yang saya muliakan Badita Matiro, para Romo, Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk membuka dan mengikuti acara pelatihan Pali Wacana 2 dan sertifikasi yang sudah berlangsung tadi siang. Sedangkan acara pelatihan Pali Wacana yang akan dimulai tentu saja sejak kita buka pelatihan ini. Tentu pelatihan seperti ini suatu hal yang sangat positif sekali. Oleh karena itu, Sangga Theravada Indonesia, saya selaku Ketua Bidang Pendidikan sangat berbahagia bisa hadir, bisa melihat langsung. Karena ketika Pali Wacana yang pertama saya tidak bisa hadir. Dan ini saya bisa hadir melihat langsung pelatihan yang diikuti oleh cukup banyak peserta dari berbagai daerah ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, tentu ini tidak dilakukan atau belum dilakukan di tempat yang lain. Tetapi pelatihan Pali Wacana yang diikuti dari berbagai macam unsur kelembagaan baik Maga Budi, Wandani, Patria, pengurus wihara, pengurus yayasan, yang sebanyak ini yang saya tahu ya baru di Jawa Tengah ini. Kalau saya menelusuri, memang Jawa Tengah memiliki banyak kelebihan dibandingkan daerah-daerah yang lain. Apa kelebihan Jawa Tengah ini? Jawa Tengah selain provinsi yang besar, senternya Jawa, juga punya sejarah masa lalu yang sangat erat dengan perkembangan bahkan kejayaan agama Buddha. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau Jawa Tengah ini menjadi pionir dari berbagai hal. Barangkali Bapak, Ibu, dan saudara, umat Buddha yang paling banyak pun, ya, barangkali itu adalah Jawa Tengah, seluruh tanah air. Basis umat Buddha hingga ke daerah-daerah, bahkan ke puncak bukit gunung, ada umat Buddha, ada wihara. Coba kalau terima kasih. Ini tadi Pak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengikuti perkembangan jumlah para biku. Sepertinya Jawa Tengah ini pun paling banyak melahirkan para biku. Bahkan mengirim para biku keluar provinsi, keluar pulau. Ini adalah produk Jawa Tengah. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau pada malam hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mengulang kembali pelatihan Pali Wacana yang sudah berlangsung pada kesempatan yang lalu dan ini yang kedua,
Dan mudah-mudahan bukan stop untuk yang kedua, tetapi untuk yang ketiga dan seterusnya ditingkatkan sehingga menjadi lebih dalam, mendalam lagi. Karena yang namanya pendalaman Pali Wacana itu tidak ada batasnya. Karena begitu kita melihat Pali Wacana itu, kita masuk untuk mengenal ajaran Sang Buddha. Kita semua mengetahui bahwa ajaran Sang Buddha yang dibabarkan oleh Guru Agung kita 2500 tahun yang lampau, beliau telah membabarkan ajaran yang begitu sangat luas dan mendalam. Bagaimana tidak? Selama 45 tahun beliau berkelana mengabdikan hidupnya untuk membabarkan Dhamma ke segala penjuru negeri di India. Meskipun pada masa itu secara teknologi belum berkembang. Sehingga pada masa itu ajaran beliau hanya diucapkan dari mulut ke mulut. Ketok tular dari satu orang ke orang yang lain. Tidak ada catatan sama sekali di mana pada saat itu ketika Guru Agung kita sama Sang Buddha Gautama masih hidup, beliau menurunkan tulisan atau kitab suci. Tidak ada catatan itu. Tetapi yang ada adalah beliau menyampaikan ajaran yang bermanfaat untuk mereka yang ingin melepaskan kehidupan rumah tangga sebagai papacita yang tadinya adalah berumah tangga. Ajaran yang bermanfaat pula bagi kehidupan rumah tangga. Bagaimana membangun keluarga yang harmonis, yang bahagia. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus atau mesti dilakukan. Suami istri, orang tua anak, guru dan murid dan sebagainya. Di samping itu ajaran Guru Agung kita yang dulunya diucapkan dalam Pali Wacana itu berisi tentang hal-hal bagaimana untuk mengatur kemasyarakatan, bahkan bagaimana menjadi seorang pemimpin suatu negara atau suatu bangsa. Itu dulu diucapkan dalam bahasa aslinya adalah bahasa Pali. Nah, karena usianya sudah begitu lama, dari masa ke masa, memang kemudian pernah dilupakan bahasa Pali itu. Ketika agama Buddha berkembang, kurang lebih 300 tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, memang sangat pesat sekali di India. Masih pesat, masih berkembang. Begitu pula kemudian berkembang ke negeri-negeri lain, termasuk Sri Lanka, Thailand, Myanmar. Tapi satu saat agama Buddha itu lenyap dari tanah air di mana agama Buddha dilahirkan. Ketika Muslim menyapu bersih memasuki India, India Utara, agama Buddha hilang dari tanah kelahirannya, agama Buddha itu sendiri. Sehingga agama Buddha tidak dikenal. Barangkali Pali Wacana pun ditinggalkan. Demikian juga imbasnya sampai ke tanah air Nusantara pada waktu itu. Ketika itu kerajaan yang masih berjaya adalah kerajaan Sriwijaya.
Sumatera, Melayu, itu pun tersapu, habis tanpa sisa, sampai Melayu. Oleh karena itulah, maka India, lalu kemudian yang kita lihat di Sumatera, memang peninggalan sejarah itu ada. Tetapi sangat jarang ditemui masyarakat pribumi di Sumatera itu yang beragama Buddha. Begitu pula di Malaysia. Bangsa Melayu, ada tidak? Bangsa Melayu yang beragama Buddha yang pribumi? Tidak ada. Mereka yang memilih agama selain agama yang sudah dijadikan agama negara di Malaysia, nanti dia tidak akan diakui atau akan mendapatkan sanksi barangkali. Karena di Malaysia tidak ada penganut Buddhis dari bangsa pribuminya itu sendiri. Tetapi agama Buddha di Jawa ini berbeda sama sekali. Agama Buddha di Jawa ini tidak pernah habis sesungguhnya, tidak pernah hilang. Berbeda dengan di Sumatera dan Melayu. Karena itulah akar agama Buddha itu masih kuat sekali di Jawa. Karena di Jawa tidak bisa disapu bersih, agama Buddha tidak bisa. Saya berpikir Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang hadir di sini, barangkali dulunya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Buddha yang cukup. Bahkan barangkali menjadi para pemimpin umat masyarakat yang beragama Buddha pada zaman ratusan ribuan tahun yang lalu di tanah Jawa ini. Makanya kalau di Jawa ditanya, kenapa beragama Buddha? Biasanya jawabnya adalah, ya karena nenek moyang saya beragama Buddha. Ketika zaman Sailendra, ketika zaman Majapahit, agama Buddha berjaya. Nenek moyang saya beragama Buddha. Dan hingga sampai sekarang ini, memang masih terasa sekali benang merahnya dari masa dulu ke masa sekarang ini. Bukan hanya terlihat dari peninggalan sejarah, candi-candi dan sebagainya. Seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Plaosan dan sebagainya. Tapi benang merah itu masih terasa. Karena tradisi di Jawa, tradisi agama Buddha tidak pernah lenyap. Orang Jawa, orang Kejawen, yang mengaku orang Kejawen, orang Jawa sesungguhnya dia menganut kawruh agama Buddha. Agama Buddha yang pernah berkembang, pernah tersebar, pernah berjaya ketika masa nenek moyang kita dulu. Karena itulah maka kita semua ini tetap memeluk agama Buddha dengan erat sesungguhnya karena ada ikatan karma masa yang lalu yang sebenarnya cukup kuat. Kembali kepada Paliwacana inilah maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian sesungguhnya menggali kekayaan adiluhung nenek moyang kita bukan milik siapa-siapa, milik nenek moyang kita sendiri, milik kita sendiri. Bahkan kekayaan kita pun sudah banyak dipakai oleh para pemimpin negeri ini, bahkan dijadikan sebagai simbol atau istilah-istilah negara. Seperti Pancasila, seperti Bina Graha, bahkan Dharma Wanita dan sebagainya. Istilah-istilah itu sungguhnya adalah istilah Pali. Sanskrit
Sanskerta dengan Pali itu beda sedikit. Dan itu sama-sama berasal dari tanah airnya, yaitu India. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukan hanya tentu saja ini untuk memperdalam supaya kita lebih paham, lebih tahu, tetapi ini juga menjadi bagian kekayaan milik kita yang lama telah hilang, kembali kita miliki kembali, kita ambil kembali, kita jadikan sebagai harta kembali. Pali Wacana itu adalah harta kekayaan umat Buddha. Karena seorang Buddhis kalau ia mengetahui ajaran ujaran tentang Pali, maka ini menjadi lebih jelas. Karena sesungguhnya ajaran yang masih dilestarikan, masih terlestarikan sesuai dengan awal agama Buddha atau Buddhisme awal yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu bersumber dari kanon Pali. Nah, dengan kita mengenal Pali lebih mendalam yang dibimbing oleh Yang Mulia Pandita Madiro, yang kita semua sudah mengetahui bahwa belum memiliki keilmuan bahasa Pali yang sangat mumpuni, dan kapan lagi kita harus belajar. Barangkali kalau kita 10-20 tahun yang lalu kita sulit untuk berkumpul seperti ini untuk belajar Pali Wacana. Karena 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, Pandita Madiro itu masih senang tinggal di Bangkok. Tetapi sekarang beliau sudah banyak waktunya di Indonesia dan memberikan pengabdian kepada kita semua umat Buddha. Mudah-mudahan dengan pelatihan yang berlangsung beberapa hari ini, meskipun tidak lama, beberapa hari tidak lama, karena Pandita Madiro belajar bahasa Pali itu sampai puluhan tahun, dan kita baru belajar sedikit, hanya 2 hari. 2 hari ini kalau kita sungguh-sungguh mengikuti semua yang diberikan dalam pelatihan ini, akan memberikan makna tentunya bagi kita semua sebagai umat Buddha, sehingga kita memiliki kemantapan, keyakinan, kesungguhan, sehingga tidak ada keraguan lagi sebagai seorang Buddhis. Karena apa? Pali Wacana ini menjadi bagian terpenting bagi kehidupan umat Buddha. Kita semua beragama Buddha tidak lupa, tidak sampai absen untuk membaca parita. Membaca parita di wihara, membaca parita di rumah, itu semua pakai bahasa Pali. Kalau kita sedikit saja kita tahu, sudah bagus, apalagi tahu banyak. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua, bisa menjadi kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tiratana memberkati kita semua. Sabe sata, Babantu Sukitata. Patangki nang kaya kamang waca kamang patangki nang nikatwa nalabhantati patakine. Baiklah, demikian acara pembukaan Pali Wacana, pendalaman Pali Wacana sudah resmi dibuka.
Selanjutnya adalah sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Damadiro. Waktu kami persilakan. Selamat berjumpa kembali pada hadirin yang sudah lebih dari satu kali berjumpa. Ya, untuk pembahasan makna wacana Pali, saya akan meneruskan dari apa yang telah diberikan pada waktu yang lalu. Ya, saya mohon setiap peserta, para hadirin ada buku Parita Suci.